Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, kali ini edisi spesial. Hari ini saya berada di rumah seorang relawan. Kali ini saya berada di Kampung Karet, Desa Teluk, Kabupaten Pandeglang. Nah, di sini saya mendatangi rumah seorang relawan yang sudah malang melintang di dunia perrelawanan. Jadi beliau ini selalu membantu masyarakat yang berada di lingkungan dia, bukan hanya di lingkungan. Nanti seperti apa kiprah beliau dalam membantu masyarakat khususnya di Labuan ini. Langsung aja nanti kita tanya-tanya beliau. Nah, sekarang kita perkenalkan Pak Yudi. Siap. Ya, Pak Yudi. Nah, ini Pak Yudi ini adalah seorang relawan. Apa kabar Pak Yudi? Kabar baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jadi ini kali pertama ya. Kali pertama kita bertemu Pak ya. Ini sebenarnya kita udah lama komunikasi Pak ya. Komunikasi lewat telepon kita sudah lama. Ya. Tapi karena terhalang jarak dan waktu. Ya. Kali ini baru kita bisa bertemu Pak Yudi. Ya, betul. Nah, gimana Pak Yudi? Dulu kan saya tahu nih channel Pak Yudi. Apa namanya Pak? Channel Om Yudi ya. Nah, saya tahu channel Om Yudi itu dulu cukup eksis Pak. Banyak membantu ODGJ, orang terlantar, lansia, dan bedah rumah. Orang sakit. Intinya orang-orang sakit yang membutuhkan selalu dibantu. Nah, ini beberapa bulan belakangan ini kenapa nggak pernah upload video lagi, atau mungkin sebelumnya Pak Yudi memperkenalkan diri dulu aja. Oke, siap. Ya teman-teman, nama saya sebenarnya Yudi ya. Kalau ininya di Facebooknya Yudi Ahmad, kalau di channelnya channel Om Yudi. Jadi sebenarnya saya jadi YouTuber pun sempat lumayan sih, trennya ada lah gitu kan. Ya, karena basis saya sebenarnya relawan. Terutama untuk orang-orang sakit yang perlu pendampingan ya Pak. Jadi saya sebenarnya dengan Pak Asri ini sudah berteman lama sih sebenarnya. Hanya ketemu langsung baru sekarang Pak ya. Nah Pak Asri ini saya kagum juga karena beliau itu pertama tenar itu di channel Yudi Tisna, cerita tentang Yudi Tisna. Sebenarnya Yudi Tisna itu termasuk warga saya. Karena, Yudi Tisna ini warga Bapak? Iya, karena saya RW-nya, bahkan saya pernah komen di, ingat nggak Pak? Iya, ingat. Komen di channelnya Detik Asa ini, Pak, kenapa sih kita nggak tahu, malah waktu itu kan viral ya. Sebenarnya Yudi juga waktu sedang awal-awalnya labil itu suka nongkrong sendiri Pak, di ujung gang sana. Dan kita yang selalu tiap malam kadang ngobrol, kenapa Yudi? Nggak nyangka sampai ketemu di akhir di cerita itu ya. Jadi saya sangat terhormat sekali teman-teman atas kehadiran Pak Asri ini ya, Detik Asa, karena luar biasa beliau ini. Dia di Banten ini kan YouTuber sosial atau yang bergerak di bidang ODGJ atau sosial lain, hanya beberapa jenis yang luar tintir maksudnya. Hanya beberapa tintir. Dan salah satunya ini luar biasa, beliau ini yang aktif terus, eksis terus. Alhamdulillah. Saya terima kasih, saya sudah terhormat, memang merasa terhormat lah kedatangan beliau. Memang kita pernah kontek-kontekan Pak ya. Rencana sebenarnya dulu saya terus Dimankan TV ya, yang sekarang YouTube-nya udah almarhum. Ya mungkin teman-teman ingat ya, Dimankan TV itu dulu cukup populer nih di mata netizen. Banyak digandrungi juga dulu. Tetapi kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Gak tahu juga. Seperti yang Pak Yudi bilang, jadi almarhum sekarang ya. Sekarang jatuhnya ya bukan Padimannya. Bukan Padimannya. Itu memang saya punya rencana untuk mengadakan perkumpulan YouTuber yang bergerak di tema yang sama Pak, yang di ODGJ ini. Saya udah punya wacana, bahkan saya udah menghubungi Bapak, ingat nggak Pak? Kita musyawarah ke Pak Asri, sekalian ngobrol tentang visi misi kita biar sama lah. Bahwa YouTuber kita memang murni ya Pak ya, bergerak di sosial dan membantu masyarakat tanpa embel-embel yang lain sebenarnya Pak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum terlaksana. Sekarang malah yang ngopi bareng kita cuma berdua nih Pak. Nah, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Yudi. Dulu Pak Yudi kan ini cukup aktif ya, cukup aktif membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tiba-tiba ini kita nggak pernah ngeliat lagi tuh, nggak pernah lihat upload video. Nah, apakah itu memang berhenti membantu,
atau hanya berhenti upload video? Coba Pak Yudi klarifikasi dulu nih, apa yang sebenarnya yang terjadi? Iya. Terus saya harus ngomong sebenarnya. Jadi gini teman-teman, saya ini sebenarnya awalnya seperti yang disebutkan Pak Asri tadi, saya memang berangkat dari relawan Pak. Ya. Relawan, bahkan seperti yang viralnya keluarga Panding ya, contoh. Itu sebelum masuk di YouTube viral pun sebenarnya sudah pernah kita tangani Pak. Sekarang karena saya mitra dengan Puskesmas Labuan, dengan bagian Keswa namanya kesehatan jiwa masyarakat, ada Puskesmas ada tuh. Tapi kita tidak terpikir akan menjadi YouTuber awal Pak. Ada yang bedah rumah ya. Nah, di perjalanannya saya dapat mentor sebenarnya, semacam mentor lah, semacam satu memang dari ya Pak Diman, yang kedua juga yang dari yang dianggap Pak. Terang saya dianggap ada ilmu lah. Ya. Artinya ilmu yang kita dapat untuk menjadi YouTuber seperti apa. Cuman setelah saya dalami di perjalanannya memang ya itulah, kadang-kadang ketika kita ngupload itu ada pro kontra ya, terutama netizen ketika ada selisih sedikit itu memucat Pak, atau yang nggak suka kan kalimatnya waktu itu ada seperti apa sih namanya Pak, konflik lah, sebenarnya nggak ada ini, tapi karena nggak ada masalah seperti itu salah satu yang membuat saya down juga waktu itu Pak. Ketika ya nggak usah, mungkin kalau yang mengikuti channel saya, channel yang ada di Anyar, channel Pak Diman tahu lah seperti itu. Yang kedua, jujur memang kegiatan saya kemarin sibuk kegiatan karena istri saya ikut berkompetisi juga Pak di pilihan legislatif kemarin. Akhirnya saya konsentrasi di situ. Nah yang ketiga juga memang HP saya pecah satu lah. Makanya saya nggak punya HP dulu, nanti dulu lah. Pikir saya lebih, tapi untuk menolong orang tetap. Oh tetap ya. Tetap. Sampai sekarang pun ya alhamdulillah ya, masyarakat masih kesini sih Pak. Jadi artinya Pak Yudi ini berhenti nge-YouTube tapi menolong tetap. Oh, iya. Kan semua tidak harus dikonten juga toh. Nah, betul. Nggak mesti semuanya harus diupload ya. Yang penting karena sebenarnya kayak gini Pak. Kita nge-YouTube ini membuat sebuah konten ini niat awal. Ini niatnya sebenarnya ini adalah sosial ya. Nah, niat sosial tetapi YouTube ini adalah sarana untuk berbuat sesuatu, berbuat kebaikan. Apa sarananya? Misalnya begini nih. Kita bertemu dengan seorang ODGJ di jalan yang tanpa identitas ya. Dengan kita upload di YouTube tersebarlah kemana-mana. Nah akhirnya terkonfirmasi keluarga, ada yang mengenali yang sebenarnya ODGJ ini adalah dicari oleh keluarga. Dengan YouTube kita mereka bisa ditemukan oleh keluarga. Nah itu salah satu manfaat YouTube. Jadi jangan mungkin bagi teman-teman yang berpikiran wah YouTuber itu cari duit, konten-konten sosial, cari duit, memanfaatkan ODGJ untuk mencari keuntungan dan kekayaan. Tidak. Ini saya tegaskan di sini tidak. Ya, ini secara tegas kita sampaikan. Saya dengan Pak Yudi tidak. Jadi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah membantu sesama. Tetapi jika ada rezeki, alhamdulillah. Ya, rezeki itu akan kembali lagi kepada orang yang kita bantu. Bukankah begitu Pak Yudi? Betul. Nah itu Pak yang jadi hambatan saya memang kadang-kadang kalau di kota kecil semacam Labuan ini kan Pak, jujur jarang ada ODGJ jalan. ODGJ-nya biasanya rumahan. Nah yang menjadi kendala saya kadang ketika kita berbuat baik itu ada salah pahamannya tuh kadang. Satu, bagi masyarakat awam di sekitar saya sih kadang-kadang ketika kita viralkan, kita videokan, dia beranggapan aib keluarga. Ngapain sih Pak Yudi di ini gitu kan. Om jangan diupload lah, om jangan di ini. Padahal niat kita adalah edukasi buat masyarakat tentang kepedulian ke ODGJ. Karena saya Pak sebelum punya channel YouTube itu saya pernah menyembuhkan ya, bukan dalam tanda kutip, yang 10 tahun di Pasung, di pesisir. Dan di situ kan masyarakat cuek, tidak ada yang peduli. Kepedulian nggak ada. Akhirnya saya pas lagi jalan-jalan ketemu, ketika saya ajak ngobrol dia nyambung Pak. Oh ini bisa sembuh. Karena kalau orang di kampung biasanya kan alasannya nggak naik ilmu lah, kebaikan ilmu lah, alasan pokoknya medis lah, alasannya alasan bisnis, alasan gaib. Bagi saya tidak seperti itu. Itu adalah pola-pola pikir orang dulu. Karena sekarang di zaman modern teknologi canggih ini ada medis Pak.
Itu seperti itu. Ketika saya pertama ke keluarganya, Bu, kan dia tiap hari mengirim nasi coba ke pesisir di sawah. Makan siang dia ngirim makan. Bu, ibu capek, ini bisa sembuh. Karena sudah nyambung sama saya ngobrol juga, walaupun kadang gaya kemana gitu. Boleh izin nggak saya, Bu, untuk saya sembuhkan? Bukan dengan saya, tapi saya akan berusaha. Nggak bisa, Pak, ini karena ilmu terkebaikan, kan gitu. Atau karena gaib apalah. Saya yakin bisa, Bu. Percaya ke saya. Terus gimana caranya? Saya akan berkonsultasi dengan medis. Waktu itu saya dengan puskesmas Labuan, terus saya bahkan sempat mau mendatangkan dokter kejiwaan ya. Alhamdulillah setelah kita tangani selama hampir 1 bulan, nggak nyampe, Pak. Kita saya ngobrol dengan dokter karena itu udah parah, harus disuntik 3 minggu injeksi ya, terus obatnya khusus, sembuh kok. Sembuh, artinya pola pikir di masyarakat kita kadang-kadang malah disumpukan, disembunyikan. Nah, itu salahnya masyarakat kita itu stigma negatif untuk ODGJ itu masih tinggi, masih tinggi. Masyarakat masih menganggap bahwa itu adalah aib. Tapi sebenarnya tidak. Ya. Penyakit ini bisa terjadi sama siapa aja, betul ya. Betul. Bisa terjadi sama siapa aja. Jadi tidak yang kaya, yang miskin, yang buruk, yang jelek. Giliran kena ya bisa. Ya seperti penyakit umum lah, kayak paru, kayak lambung, bersama aja. Cuma yang diserang kan kejiwaan. Itu yang pertama kenapa saya kadang nggak perlu di di konten ya. Yang kedua lagi ada anggapan masyarakat ketika kita mengkonten dan memviralkan, dianggapnya banyak duit, Pak. Ya betul, pasti. Wah, itu banyak duitnya kan gitu. Dapat viral, dapat dari mana-mana, dari YouTube, gitu kan masyarakat kurang tahu, Pak, bahwa sebenarnya penghasilan YouTube itu kan tergantung penonton banyak, terus kita udah layak belum untuk ya mungkin Pak untuk bisa lebih ini ya. Iya. Gitu. Sebenarnya kita ngomongin duit ini nggak bagus nih Pak, nah nggak bagus. Cuman tapi ini perlu juga diketahui oleh masyarakat juga. Jadi para relawan ini masyarakat selalu beranggapan relawan ini banyak dapat duit nih karena diupload di YouTube. Nah sekarang saya tanya Pak Yudi, Pak Yudi gede nggak dapat duit? Nggak ada Pak. Saya jujur kadang-kadang kaya raya nggak Pak? Ya, sepertinya rumah saya. Nah jadi gini, netizen selalu beranggapan ketika kita mengupload sebuah video tentang ODGJ apapun itu, kita akan menghasilkan uang yang besar. Nah mereka nggak tahu, mereka menyamakan kita dengan youtuber besar. Oh Mbak Imong kaya, Atta Halilintar kaya, kata itu. Lah, Detik Asa tuh siapa? Nggak seujung-ujung kukunya gitu, nggak sedebu-debunya Baim Wong gitu kan. Jadi kita tegaskan lagi, Detik Asa, Om Yudi Channel bukanlah misinya bukanlah untuk mencari keuntungan, bukan mencari kekayaan, tetapi membantu hanya mencari ridho Allah. Adapun hasilnya rezeki, alhamdulillah. Dan itu pun kembali kepada orang yang kita bantu. Ya, karena memang Pak, kalau channel-channel kayak kita kan channel bukan artis ya Pak ya. Channel sosial itu memang perlu modal juga. Pasti. Saya juga kadang-kadang dari kanal sendiri Pak, untuk melihat langsung kondisi keluarganya, sebelum makan atau kan kita keluar. Itu sudah pasti Pak. Kita dapat pun AdSense dari YouTube. Kembali ke mereka yang kita bantu. Kadang malah nggak seimbang itu. Nggak seimbang. Jujur Pak, ini jujur ya. Uang saya ini sebenarnya nggak enak mau saya sampaikan, tapi ini karena kita ketemu dengan sesama relawan dan sama-sama upload video. Jujur Pak ya, ini jujur. Terkadang penghasilan saya nggak mencukupi buat bayar gaji orang yang membantu saya, relawan-relawan yang lain yang membantu saya, kameramen, editor gitu kan, biaya operasional kita. Biaya untuk memberi orang yang kita bantu, tentu kita harus memberi Pak. Betul. Itu tidak mencukupi. Otomatis dari mana? Ya dari kantong pribadi. Jadi mudah-mudahan dengan video ini teman-teman ini paham semuanya. Paham. Apa yang kita dapatkan, dari mana kita dapat, mudah-mudahan mereka paham. Tapi saya yakin ini para penonton, biasanya para penonton Detik Asa, mungkin Om Yudi Channel paham lah, mungkin saya pikir paham. Apalagi yang kalau kayak bahwa kita itu tidak mencari kekayaan di sini. Ya apalagi kalau dikemas dengan kayak Pak Mas sebutkan tadi ya, dengan ada kameramen, ada
editor. Waduh, kalau saya belum mampu Pak jujur. Kalau saya masih, makanya kan kadang Pak ini jelek amat sih Pak editornya. Ya memang kita sendiri semua. Ya. Karena kalau larinya ke situ lebih tentunya Oh iya kosnya Pak, lebih tinggi lagi pasti, kan. karena kita pasti mengeluarkan modal Pak. Ya. Apalagi dari awal. Jadi dari awal itu saya betul-betul mengambil orang profesional, untuk menggarap sebuah YouTube. Nah, saya mau lakukan kegiatan sosial, tolong di YouTube-kan. Ya. Nah, saya ambil orang nih. Nah, mulailah dibikin tuh Detik Asa. Sip, mantap. Nah, Jadi, jadi mantap. alhamdulillah sampai sekarang karena memang niat dan ketulusan kita banyak. Alhamdulillah cukup banyak lah yang kita bantu. Alhamdulillah. Saya lihat sih, saya sendiri, mantap ini Pak Asril. Ya intinya saya salut dengan Pak Asril, tetap konsisten ya untuk berbuat baik, tetapi sambil edukasi ya, Betul. untuk masyarakat tetap jalan. Ya. Tapi kalau saya pun jangan khawatir teman-teman, saya tetap berbuat baik tetap. Cuman kadang kan tidak semua di konten Pak ya. Maaf, kadang-kadang saya hanya ya udah. Karena kamera sendiri apa sih? Karena repot juga Pak. Waktu saya juga udah. Nah, pertanyaan saya nih Pak Yudi. Ini kan Pak Yudi kan sudah cukup lama nih vakum ya. Ini kapan ini mau aktif lagi nih di YouTube? Insya Allah secepatnya Pak. Insya Allah, karena memang satu tadi saya kendala di kamera juga ya. Yang saya sebutin tadi, insya Allah mudah-mudahan minta doanya kebeli HP lah untuk khusus konten ya. Kalau HP sekarang kan. Karena kalau ada Pak Yudi ini, soalnya kan gini Pak. Dulu channel yang membantu ODGJ itu tuh sangat banyak. Betul. Semakin lama semakin berkurang. Banyak udah pada nggak aktif Pak. Ya. Udah nggak aktif. Akhirnya yang untuk kawasan sini, Banten di sini, saya pikir yang aktif itu yang sekarang Pak, yang aktif sekarang cuma 2 Pak. Ya. Yang tadinya banyak banget. Potensinya banyak. Banyak banget Pak, banyak banget. Sekarang 2. Yang Saya dengan yang di Anyar. Iya. Nggak ada yang lain nggak ada lagi. Nah Ya. ini harapan saya nih, Pak Yudi jangan vakum, Pak Yudi harus bangkit lagi, biar ini rame lagi. Siap. Kita ramekan lagi dunia per YouTubean Pak. Siap. Khususnya nih daerah Serang, Cilegon, Banten ini. Pandeglang ya. Oh, Pandeglang. Memang waktu itu Pak Diman juga sempat ngomong, Pak Yudi untuk Pandeglang saya serahkan Pak Yudi, silakan kan itu sebelum dia off dari YouTube-nya. Tetapi jujur Pak, saya kan juga mitra dengan Puskesmas untuk produk kecil di daerah sini Pelabuhan. Jadi saya tetap, terutama yang saya amati setelah saya banyak dari kaum muda ya, kecenderungan karena ketergantungan obat yang diminum berlebihan, model eksimer, tramadol misalnya, atau obat gastlusif atau komik semacam itu masih saya bantu Pak di sini. Yang terbaru saya ya anak muda lah, kasihan juga sampai dirantai kakinya, tapi nggak saya konten. Atau setiap hari sampai 40-30 komik. Coba bayangkan, kalau mabuk itu udah hilang ingatannya. Nah, dan setelah saya terapi, saya bawa ke puskesmas, saya kasih obat sembuh. Sekarang udah kerja di Jakarta. Dan bahkan yang di sini deket itu ada juga tiap malam nangis, khawatir, cemas, istrinya takut. Ternyata ketergantungan. Itu tetap saya ini, tapi mohon maaf nggak saya konten karena alasan tadi Pak. Belum ada HP yang memadai, belum ada keterbatasan waktu, ya, terus kan tenaga ya, harus izin dulu dengan keluarganya kan repot juga. Ya mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Asril ke sini dengan kru Detik Asa, saya tetap insya Allah Pak secepatnya saya akan tetap kembali menjadi YouTuber lagi. Sekarang pun sebenarnya saya suka bikin short, tapi di luar konteks ODGJ kan. Oh, gitu, orang ya. sakit, Ya. biasanya orang sakit yang saya bawa kan. Kira-kira gitu Pak, gimana? Iya. Nah gini Pak, kalau untuk kawasan Labuan ini Pak, kebanyakan Bapak membantu ODGJ rumahan ya. Nah seperti apa Pak? Apakah masih ada pasung Pak di sini? Pasung sebenarnya kemarin terakhir ada sih Pak, ada ya, di daerah Mulon. Memang sudah saya tangani juga dengan puskesmas Labuan ya. Bahkan saya minta tolong bulan pas saya pantau itu baru udah bawa motor segala. Cuman kadang-kadang ada keluar, Pak ini suka ngamuk lagi. Gimana? Sebenarnya karena masalah utamanya ketika dia obat habis,
kadang pihak keluarganya Pak kembali ke PMO pengawas minum obat. Kadang malulah harus ke pengambil obat padahal kan gratis. Nah yang terakhir itu yang tangani kemarin, kalau yang di Magelang udah nggak ada sih Pak. Kalau di Kecamatan Lampung nggak ada ya. Alhamdulillah. Karena setiap ada pasien pasti info ke kita kalau ada pasien. Nah seperti apa Pak kesadaran masyarakat tentang ODGJ di sini? Misalnya salah satu keluarga mempunyai anak yang gangguan kejiwaan, salah satu di antara anggota keluarganya ada yang gangguan jiwa. Apakah mereka langsung mendatangi layanan kesehatan atau diompetin atau bagaimana Pak? Nah itu betul. Jadi memang kita juga nggak kurang-kurangnya dengan pihak puskesmas juga sosialisasi ya, terutama lewat kader-kader bahwa setiap ada yang sakit ODGJ tolong laporkan ke puskesmas lewat kader. Saya selalu kasih juga di sini kader harus lapor karena kalaupun tidak bisa dibawa pihak puskesmas akan mengunjungi visit. Betul, komvisit lah ya, komvisit biasanya. Komvisit. Nah memang yang kesadaran itu makin tinggi Pak, alhamdulillah lah. Tetapi ada juga bahkan yang keluarga ternama ya, contoh misalnya keturunan orang merasa bertokoh masyarakat, ada Pak yang disembunyikan, tidak mau diketahui. Iya, bahkan saya dengar ada yang sampai satu keluarga dan 2-3. Tetapi ketika kita mau kunjungi, jangan, nggak boleh. Nah, ada itu yang salah. Itu sebenarnya apa ya, harus dikasih pemahaman, harus dikasih edukasi itu ya, hal-hal seperti itu. Itu yang harus bertindak, yang memberikan edukasi seperti itu dari puskesmas harus datang Pak. Harus datang. Itu infonya puskesmas juga udah Pak, karena kita ngobrol ada nih Pak di desa ini, beda desa ini. Saya bilang udah Pak, ini cuma ketika kita datang ya itu dilarang. Ya dilihat boleh, tapi untuk dikasih ini kadang-kadang ketika habis ya udah obat habis. Jadi tidak ada apa ya, keberlanjutan ya, tidak ada pengawasan. Karena kan untuk ODGJ ini pengobatan tidak cukup diobatin, nih obat tinggalin, nggak seperti itu. Nggak bisa Pak. Harus ada yang mensupport, ada support system di dalam rumah itu. Betul. Jadi ada bagian dari keluarga betul-betul memperhatikan. Bila perlu, ini setiap jadwal minum obat harus diambilkan, nih minum obat. Nah, dan itu ditungguin Pak. Betul. Harus ditungguin. Ini obat langsung dibukain, kasih gelas air minum, minum langsung. Kalau tidak, tidak semua ODGJ sudah ada kesadaran untuk minum obat. Ya. Terkadang itu akan dibuang Pak. Betul. Saya sendiri di saya ada di warga saya Pak ya. Dia memang hidup sebatang kara, maksudnya sendiri, masih muda sendiri, dia kadang umat ke ODGJ ya. Suka ngamuk kadang. Cuman karena kendalanya ketika saya ke keluarganya, kan kita di kampung gitu, kakaknya, ini gimana? Saya urusin obatnya ada. Tapi ketika siap nggak Bu mengawasi minum obatnya, termasuk seperti yang Pak Asri sampaikan tadi, harus ditungguin, harus nggak sanggup Pak, bingung kan gitu. Kita sebagai relawan sudah berusaha mengarahkan masih obat, tetapi dalam perjalanan prosesnya pihak keluarga cuek. Nggak bisa. Itu nggak bisa Pak. Itu tidak akan tercapai, tidak akan berhasil pengobatan. Makanya kadang sampai ngomong gini Pak Asri, Pak Yudi gimana sih ngurusin orang itu yang di warganya malah gitu, kamu nggak tahu permasalahan karena dia nggak mau, keluarga kadang mensupport tetap balik. Susah teman-teman, susah ya. Nah jadi ini mudah-mudahan ini bagi teman-teman Detik Asa ataupun Om Yudi Channel, bagi siapa aja yang mempunyai anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, segeralah datangi layanan kesehatan terdekat. Karena di puskesmas itu sudah difasilitasi semuanya. Sudah ada tim untuk membantu ODGJ yang ada di lingkungan tersebut. Jadi tidak usah ragu, itu gratis. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat agar keluarga kita sembuh dari penyakit gangguan kejiwaan. Oke, mungkin Pak Yudi ada yang mau disampaikan? Ya, pesan saya gitu, benar kata Pak Asri, buat semua warga yang berdomisili semua lah yang melihat dimanapun ya, dimanapun, ketika ada tetangganya atau keluarganya kena penyakit ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, karena sama aja seperti sakit biasa, segera kunjungi layanan terdekat puskesmas ya, terutama karena
di setiap puskesmas di seluruh Indonesia itu ada program Keswa namanya. Betul. Kesehatan jiwa masyarakat, dan itu ada yang menangani, ditangani satu tim, itu ada semacam supervisinya lah. Iya. Nah itu nanti hubungi itu aja, betul kata Pak Masri, gratis. Dan ketika itu dikasih obat harus rutin, tapi tergantung tingkatnya juga Pak ya. Kalau ODGJ yang sangat parah perlu diinjeksi, disuntik, terutama yang udah dipasung di kanamuk, itu biasanya seminggu sekali. Kalau obat biasanya 3 kali sehari ya. Itu yang dari mulai, jadi ada ininya lah. Ya itu tergantung nanti dosis-dosis dari dokternya ya. Nah, dosis obatnya. Jangan ragu-ragu ke puskesmas, jangan dibikin aib lah. Ya, jangan itu menganggap itu aib Pak ya. Ya. Oh ya, satu lagi nih. Ini kalau seandainya yang anggota keluarga ini susah, ini tidak kooperatif Pak. Nah itu. Tidak kooperatif, tidak bisa dibawa ke puskesmas, nggak usah ragu, nggak usah takut. Keluarga yang sehat mendatangi puskesmas, kemudian petugas puskesmas home visit ke rumah warga tersebut. Itu Jadi, wajib Pak. Wajib, itu wajib. Jadi kalau ada puskesmas yang menolak, itu bisa kena sanksi. Karena itu udah suatu kewajiban mereka. Saya sering di sini Pak, karena memang kita kan relawan juga ya, relawan resmi dari Charity Banten. Jadi saya, ayo datang harus siapa, dan didampingi dokter biasanya. Iya. Kita selalu Pak, kita selalu jadi Kasa selalu bekerja sama, kita selalu melaporkan. Jadi warga-warga yang masih awam nih, yang masih takut datang ke puskesmas, takut, malu, takut minta bayar, kita yang bantu. Kita relawan, tugasnya itu. Jadi bukan hanya konten, minimal mengarahkan lah. Mengarahkan. Ya mungkin ini Pak Yudi, ini berhubung sudah sore. Siap. Terima kasih bincang-bincangnya. Kita berharap lain waktu kita bisa kolaborasi bareng. Kita bantu ODGJ yang berada di jalanan. Bukan hanya ODGJ tentunya. Sosial lainnya Sosial juga. Intinya sosial Pak. Sosial. Apapun itu sosial. Yang patut kita bantu, kita bantu. Siap. Yang penting itu memenuhi syarat untuk dibantu. Ya. Oke. Pak Yudi, terima kasih. Sama-sama Pak. Sukses terus Siap. Pak Yudi, ditunggu videonya. Oke. Ya. Makasih. Ya, oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perbincangan saya dengan Om Yudi Channel. Jangan lupa subscribe channel Om Yudi Channel agar Om Yudi Channel ini berkembang kembali, karena ini sudah lama vakum. Jadi tolong disemangati. Ayo, support Om Yudi Channel. Tonton lagi videonya. Dan bagi Om Yudi Channel, ayo semangat lagi. Saya support Om Yudi Channel. Ya, makasih Pak Asril. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perbincangan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.